Rasa-rasa pahit bang? Iya, pahit. Ini jelas Nggak normal. Tapi ada dua hal yang pasti di sini, tebalannya dan tekstur. Teksturnya renyah. Kalau orang bilang tipenya tipe ya bukan nama, tapi tipenya tipe nangka salah. Nggak salah. Tapi kalau soal rasa kita tidak bisa bilang karena ini pasti ini bermasalah, bukan normalnya. Jadi kita tidak bisa bilang kalau ini rasa. Tapi kalau tekstur tidak hanya berubah, dia memang renyah. Rasa bisa Pengaruh. Pasti pengaruh. Cuma ini kan tanaman ada di dekat pohon durian Nah, ini yang sama-sama sedang berbuah. durian musangging. Musangging dan musanggingnya enak itu, nggak mengalami masalah itu. Dan pohonnya tuh hanya jarak 2 meter paling. Tajuknya bertemu. Tajuknya pun bertemu. Ya, Kita bayangkan akarnya berarti ada pasti bersilang. 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 Jadi intinya kondisi tanahnya tidak jauh berbeda dengan Ya. musangking yang matang sempurna tadi. Betul. Memang Musa. tidak apple to apple karena ini satu durian satu nangka. Nangka. Tapi ini kan kita kenal sebagai buah yang rewel. Nah, Nangka sebaliknya adalah buah yang gampang. betul. Tapi fakta, ini fakta, bukan berarti kesimpulan, ini faktanya bahwa durian musanggingnya matang sempurna ini bermasalah. Bermasalah. Masalahnya apa? Kita tidak tahu. Nah. Kita belum tahu. Itu lagi nanti bisa dilihat dari cempedak kingnya bang. Nah, ini keuntungannya kalau kita punya pohon kombinasi valid 100% bisa di apa namanya? Istilahnya Cereus paribus. Jadi keadaannya sama, satu Yeah. batang yang sama. Kalau satu varietas enak, satu varietas yang lain tidak enak, bisa sangat disimpulkan pasti bahwa ini masalah varietas. Karena batang bawahnya satu. Betul. Iya, bukan dua individu yang berbeda tapi satu. Betul. Nanti kita lihat. Menarik sekali nih karena kebetulan pohonnya pohon kombinasi. Paling nggak lama lagi, mungkin 1 minggu lagi dia udah mulai matang gitu ya. bisa diurusin lagi mas. Oh, tunggu indra pencium aja. Semoga nggak pilek gitu bang. Kalau pilek soalnya indranya nggak nyampe gitu ya. Ini kita tanya nih, Mas Guru ini kan termasuk penikmat nangka ya. Iya. Gimana sekilas aja ini? Tadi yang tak ambil awalnya kan ada karatnya dia, Iya. jadi pahit kan. Terus ambil lagi yang lain, ya tidak ada karatnya. Iya. Ya mungkin kalau manisnya sedikit Sedikit sekali ya. sedikit sekali ya. Cuma mungkin ada tetap karat berdekatan ya. Jadi rasa pahit masih tetap muncul. Muncul ya. Muncul. Nah, Tapi uniknya, kalau warnanya sudah dia warna daminya full Kuning. kuning. Ayo, monggo. Sampai kulitnya juga kuning. Iya. Nah, ini gimana nih bang ceritanya? cakep. Atau memang aslinya seperti ini? Saya nggak tahu. Ini buah kandel pertama, buah nangka dengan label kandel pertama yang saya buka, yang saya makan. Jadi saya Oke. tidak tahu ciri aslinya. Tetapi varietas-varietas nangka itu ada yang memang seluruh bagiannya dari mulai kulit ke duri itu sampai ke dalam mendekati jantung warnanya sama. Nah. Ada. Dayang Surya contohnya, Oke. nangka merah Thailand. Merah semua ya? Merah semua. Merah semua. Itu ciri khasnya, daminya tidak putih tapi merah. Ya oranye tua lah. Iya. Sama dengan nyamplungnya. Nah, ada yang sangat kontras. Kulit di sini putih, daminya putih tapi nyamplungnya itu oranye pekat. Itu ada. Seperti nangka mini orange. Iya. Nah. Jadi itu bisa saja ciri khas masing-masing. Oke. Jadi tidak menunjukkan apapun ya. Iya. Kalau memang deskripsinya ternyata daminya kuning, Padahal masalah. awal tadi saya udah tertarik sekali, daminya kuning, pengen makan banyak-banyak. Tapi ternyata ya kita lagi-lagi tertipu dengan warna ya. Main warna memang agak-agak bahaya ini. Tapi tanpa editan. Tanpa editan ya, ini tanpa editan ya. Ini kameranya juga kamera biasa ini, bukan kamera jahat ini. Ya. Kondisi biji bagus, maksudnya belum berakar. Jadi mungkin yang sering makan nangka ngerti kalau nangka sudah bijinya berakar, memang kemanisannya akan turun. Betul. Karena dia dimakan istilahnya oleh bijinya. Ini tidak. Kondisi ini cukup tua, sudah optimum lah ya bijinya ini, tapi belum berkecambah. Jadi bukan karena pengaruh ketuaan. Ketuaan. Bukan. Tapi sebenarnya ini pas bang ya. Pas. Bau dibuka Iya.
bukan masalah. Jadi memang kesimpulan sementara kita ini buahnya bermasalah. Ya lagi-lagi kita panen beton lagi bang. Bukan jenisnya maksudnya. Saya yakin sebuah varietas yang disertifikasi dan basic itu tidak seperti ini. Betul. Pasti normalnya tidak mungkin nangka seperti kondisi ini disertifikasi. Ada loh. Oh gitu ya. Ya, buah lain maksudnya. Buah Ada lain, bang. Ya, ini bahas nangka. Saya pengen tahu. Ini menarik. Menarik ini. Ini saya akan saya akan kupas habis. Kalau ada buah-buah yang sertifikasi ternyata ya kayak gini-gini lah hasilnya. Ini menarik, kenapa? Petani ini butuh pencerahan ini. Tapi ketika pemupukannya pas tuh itu juga bisa. Oh gitu ya. Balik ke nangka lagi mas ya. Kembali ke nangka ya. Enggak bang, gitu. Itu nanti minggu depan kita roasting ya untuk masalah yang sudah sertifikasi ternyata hasilnya jauh daripada ekspektasi itu ya. Ini menarik soalnya. Ya ini tadi menarik sekali karena kita harus sadari ini bahwa banyak memang varietas yang dianggap unggul yang sudah disertifikasi tidak memuaskan ketika ditanam. Tapi bukan berarti varietas itu jelek, saya yakin. Tetapi gini, untuk sebuah varietas, misalnya nangka ini kita anggap ya, ini gagal. Ya. Berarti mungkin ada perlakuan khusus supaya tidak gagal. Pertanyaannya, seberapa jauh perlakuan itu harus dilakukan? Berapa banyak biaya? Itu akan mempengaruhi keputusan seorang pekebun menanam varietas ini. Nah itu. Jadi kalau misalnya di apa, saya harus membandingkan ya varietas komersil lainnya. J33 itu hampir tidak pernah gagal. Nah. Untuk mencapai rasa manis itu hampir tidak pernah gagal. Panen perdana Enak. langsung enak. Langsung. Nah, Gagalnya cuma karat ya. Masalahnya dia sangat rentan terhadap karat buah. Iya. Dan itu merupakan problem yang umum. Iya. Oh enggak, kalau umum iya, tetapi kalau parahnya J33 paling parah. Oh paling Kita parah. harus ngomongkan itu. Tapi apa? Ada caranya untuk mengendalikannya. Oke. Jadi jangan, tidak ada itu varietas sempurna. Iya. Menurut saya pasti ada tambang timbangannya. Sekarang tambangannya bukan hanya tetapi untuk membuat nangka ini enak, apa yang harus dilakukan? Ini memang ada perlakuan khusus. Nah pertanyaannya, perlakuan itu biayanya tinggi atau tidak? Oke. Kerja ketika tinggi atau teknisnya sulit, itu kan menjadi pertanyaan. Kalau mau dikebunkan bagaimana? Betul. Atau apakah harus ditanam di lingkungan tertentu seperti rumahnya asalnya? Iya. Itu juga menghalangi petani di tempat lain untuk menanam. Jadi kita tidak akan menjudge sebuah varietas itu, tidak. Tapi untuk varietas yang komersil, disertifikasi, itu kan ada parameternya yang bisa dilihat, produktivitas, rasa buah, kemudian ketahanan penyakit, Betul. dan ini tadi untuk membuat dia enak itu apakah harus spesifik sekali lokasinya? Nah itu dia. Nah soalnya saya juga beberapa kali menemukan pohon J33 bang ya. Di buah pertama mereka selalu nggak mengecewakan gitu loh. Selalu berhasil dengan buah pertamanya. Ini menjadi harapan yang saya pikir bagus Iya. daripada enak. Iya. enak. Saya termasuk pelang. Ternyata Bang Ade ini suka juga ya sama nangka J33 ya. Sangat. Mendapatkannya dari mana Bang? Ini juragan. Oh ada ya, ada channelnya ya. Juragan VBT. Oh sudah dengan BPT. Oh ada channelnya. Oh, udah. Wah ini. Enggak, jalannya hanya di sini. Oh gitu. Ternyata Oh channelnya di sini. yang punya nangka J33 ya, sekali lagi nih ada di sini. Jangan kemana-mana. Bang Piko lah yang pertama kali mempopulerkan nangka ini. Bahkan beliau sampai ke Malaysia untuk mengidentifikasi apakah betul nangka J33 itu yang ada di koleksi yang ada di Malang ini. Ternyata betul Bang ya? Bener. Nah, Oh masya Allah enak. Masya Allah, ini 100% sama dan ini sebuah kelebihan ya, jauh-jauh ke Malaysia untuk menengok salah satu varietas yang dikoleksi. Nah ini, kalau ini perlu ke Bogor Bang? Saya rasa belum. Perlu ya? Untuk saya, Oh, saya ya. memang senang dengan nangka, jadi saya rasa saya perlu melihat pohonnya langsung. Oke. Saya penasaran karena ini gini. Kita melihat ini memang kalau kondisi buah yang kita pegang saat ini jelas tidak mungkin kita jual. Tapi ini sudah punya pasar sendiri di Bogor. Iya. Andalan para pekebun dan para penjual buah di Bogor. Pasti ada yang istimewa dengan nangka itu. Oke. Itu yang saya pengen tahu di sana. Ya kebetulan kita nih yang di sini
saya sebut gagal ya ini. Jadi saya yakin ini belum menunjukkan karakter aslinya. Jadi entah kita harus menunggu buah berikutnya atau kita ke Bogor. Kalau dari ciri-ciri daun, fisik, Saya rasa mirip. mirip ya. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah lihat secara utuh deskripsi visualnya. Jadi saya bayangkan apa yang tertulis mirip. Oke. Penyat, teksturnya tebal. Nah, sebenarnya secara fisik pohon itu sempurna. Artinya pohon dalam kondisi yang fine lah, sehat gitu ya. Cuma buahnya ini yang masih menjadi kendala. Akan sangat bisa dijawab hampir 100% jawabannya dengan buah cempedak nanti. Oke, nanti kita tunggu buah cempedak yang ya tunggulah 5 hari atau mungkin 1 minggu lagi, insya Allah udah mulai bisa mengeluarkan aroma-aroma Itu cempedak king. Cempedak king. Ini sudah pernah makan, Bang? Kalau nggak tahu sih jenisnya, cuma pernah makan. Cempedak pernah makan. Iya, gimana, Bang? Ini sekali lagi biar tidak salah orang, kita tidak menjelaskan sebuah varietas ya. Oke. Kita harus lihatkan ini faktanya. Fakta bahwa kondisi buahnya seperti ini. Ini buahnya coklat ya. Coklat, ya. Jadi kayak seperti busuk tapi tidak. Jadi ini tidak karat di sini. Ini buah tidak normal sekali lagi, kondisinya tidak normal. Jadi kita tidak bisa menjudge 100% seperti apa buah dari kondisi buah yang ada saat ini. Tapi itu tadi, kita besok buka cempedaknya kalau matang, nah itu bisa dibandingkan. Kalau cempedaknya misalnya enak, berarti ada sesuatu dengan angka ini yang dia mungkin minta kondisi khusus untuk berbuah dengan sempurna. Tapi kira-kira ini kalau orang-orang umum bertanya ya, wah daripada susah-susah nanam kayak gini gagal, apa lebih baik langsung di top working aja, Bang, kira-kira? Ya kalau keputusan untuk komersil, saya rasa akan logis seperti itu. Gitu ya? Komersil ya, saya ngomong komersil sekali lagi. Jadi komersil itu ada pertimbangan biaya dan waktu. Oke. Sedangkan kalau hobi seperti saya misalnya, Enggak. ini saya tanam sendiri juga, dan bibitnya asli dari Bogor, dari yang bisa dipercaya sekali. Ya. Ini baru 1 tahun, jadi belum berbuah. Saya tanam di Tulungagung di dataran rendah 100 dpl. Melihat ini sekarang, saya tidak akan potong pohon. Saya akan tunggu sampai berbuah, bahkan berbuah 1 atau 2 kali lagi. Karena saya penasaran sebagai hobis ya. Ya. Tapi kalau sebagai komersil, memang ada pikiran hobis seperti tadi. Saya harus menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan angka kandal yang optimal dibanding dengan varietas lain yang langsung enak. Matematikanya akan menjawab itu Betul, hitungannya. sangat betul sekali. Gimana, Bang? Gitu ya? Sebagai master apokat ini yang sudah sangat Sudah berdunia. berapa memotong Ini varietas? berapa varietas yang Bukan master pengincip. mengincip ya? Ya, saya pikir seperti itu memang. Ketika ada sebuah varietas yang dikiranya terlalu banyak menyerap anggaran dengan hasil yang belum pasti, ya lebih baik cari yang pasti-pasti aja. Karena menurut kami ya J33 udah yang terbaik lah ya, Bang ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Catatannya untuk saat Ya, ini. untuk saat ini memang sudah itu. Tapi biar adil teman-teman yang punya nangka obin atau jigit kandel ya, kirim aja lah. Biar kita bisa perbandingkan gitu ya. Bisa review. Kita biar review, biar adil ini biar adil aja. Jadi takutnya nanti kita dijudge kita sudah menjelek-jelekan sebuah varietas gitu ya. Karena untuk akses ini juga kita agak-agak kesulitan untuk buah yang dari pohon lain gitu ya, karena ini 4 tahun aja baru berbuah dua biji ya. Dan Nah, keaslian bibit ini belum 100% ya. Betul. Kita dapat labelnya itu. Betul. Tapi apakah benar? Ya, belum tahu. ya kalau diidentifikasi walaupun hasilnya mirip-mirip gitu, Bang ya. Deskripsinya mirip. Ya, ya bagi teman-teman yang ada channel link untuk mendapatkan nangka kandel buahnya bisa langsung di japri saja, saya nggak apa-apa, di komen ya, biar kita review bersama, biar kita tidak tersesat. Betul. Gitu ya, gitu. Karena suatu yang sangat tidak enak tersesat dalam waktu yang cukup lama ya, 4 tahun, 5 tahun hasilnya nggak bisa dimakan. Ini terus terang pohon ini buahnya 3, tapi tidak bisa dimakan semua. Buah yang terakhir busuk duluan, buah yang pertama busuk karena
kondisi air dan kondisi dagingnya sama persis seperti ini. Sama Bang, bukan lembek atau kenyal enggak. Sama seperti ini. Ini kalau orang Jawa ngomong itu apa ya, gonyeh. Berarti tidak sempurna dalam penyerapan hara mungkin ya. Nah ini penampangnya langsung kelihatan ya untuk nangkanya. Dan tadi saya udah curiga tadi, tidak seperti buka nangka pada umumnya. Mungkin bahkan orang awam bilang lebih enak nangka di pinggir jalan gitu ya daripada nangka ini. Untuk saat ini ya, buah ini ya jauh sekali gitu ya, jauh sekali. Karena memang benar-benar mohon maaf ya, tidak bisa dimakan ya, tidak bisa dimakan. Ya mungkin masih gagal untuk tahun pertama, tapi untungnya masih ada cemper daging yang masih bisa diandalkan untuk direview. Moga-moga aja hasilnya sesuai lah ya. Pesan-pesan atau kata-kata dari Bang Ade? Jangan hanya melihat tampilannya kalau kita ingin tahu rasanya, karena tampilan kadang hanya mengecoh saja. Oh gitu ya? Ya. Tampilan termasuk warna berarti ya? Betul. Terus lagi seringkali kita itu hanya melihat orang itu kayak tadi Mas Bulan bilang kan, tolong kirimkan mungkin ya, yang punya nangka kandil ini, biar kita bisa merasakan untuk yang lain. Ya. Karena kan kita melihatnya hanya buah A enak, tapi ternyata kita coba Ya, hasilnya seperti itu. Betul. Itu di buah-buah yang lain juga seperti itu. Ya. Ada juga Bang. Saya kaget. Saya kaget ternyata di buah lain ada itu loh. Saya sekarang kagetan kok. Soalnya di sana juga kagetan itu loh. Tapi kalau ini izinnya gratis lah. Tapi kaget saya. Iya. Yang lain izinnya bayar loh Zan. Oh, bayar. Bayar. Tapi itu nggak kaget ya. Saya yang kaget. Nggak enak menyediakan buah-buah yang nggak bisa dimakan. Mohon maaf sekali. Review kita hari ini berjalan tapi gagal. Tidak seperti yang diharapkan. Ini jauh dari ekspektasi. Bang Miko, kata-katanya. Itu tadi saya sih. Untuk menjadi varietas komersial itu nggak cuma enak. Oke. Cuma enak, tapi parameternya banyak, dan mungkin inilah yang bisa dijadikan untuk pengembangan perilisan varietas di masa depan. Mungkin uji multi lokasinya yang sekarang lebih gampang daripada dulu mungkin ya, karena lebih gampang disebar, teknologi informasi lebih mudah, sehingga walaupun jauh bisa dipantau lah. Jadi misalnya disebarkan ke orang lain, kemudian dipantau itu masih lebih mudah dibanding zaman dulu. Mungkin itu yang perlu dilakukan untuk menghasilkan varietas-varietas yang lebih baik lagi di masa depan. Gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu dulu lah untuk review nangka Obin hari ini. Semoga review ke depan makin oke lagi dengan buah-buah yang lebih berkualitas. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.